aja deh, lebih sekda ya. Dikit aja Pak. Kok sekarang pura-pura alim sih? Kemarin kemana aja waktu hambur-hamburin uang? Itu uang rakyat, ingat uang rakyat. Makanya jangan terlena dengan uang rakyat. Nanti kau ketika di akhirat, kau harus minta maaf satu-satu kepada rakyat. Karena kau bertanggung jawab memakai uang rakyat. Rasain sekarang kau didemo oleh rakyatmu. Malu, saya malu kalau jadi kamu. Malu. Demo pecah di Kalimantan Timur, warga gugat mobil dinas 8,5 miliar plus rumah jabatan 25 miliar. Kemarin di Kalimantan Timur, ribuan warga itu turun ke jalan bukan karena iseng, tapi karena ngerasa ada yang nggak masuk akal sama pemerintahannya. Kita hidup di negara yang dimana masih banyak orang yang bekerja keras cuman buat bertahan hidup. Harga kebutuhan naik, kesempatan itu nggak selalu adil bagi mereka. Terus belakangan ini muncul angka yang dimana katanya 8,5 miliar buat mobil dinas yang katanya untuk menjaga marwah Kalimantan Timur dan 25 miliar buat rumah jabatan yang katanya ini udah sesuai dengan aturan. Serius? Ini mau kerja atau lagi lomba-lombaan siapa yang paling nyaman? Rakyat sering dibilang itu harus sabar, harus ngerti dengan kondisi rakyat, harus berkorban demi pembangunan. Tapi anehnya yang diminta berkorban terus itu adalah siapa? Adalah rakyat terus. Justru yang katanya mewakili suara kita, yang mau memimpin kita, kerjanya apa? Upgrade fasilitas. Oke, tapi kalau aturan bikin pejabat itu makin jauh dari realita rakyat, itu aturan atau pembenaran? Dan katanya untuk menjaga marwah. Marwah dari negeri itu adalah siapa? Adalah rakyat. Marwah Anda adalah rakyat Anda. Jangan pakai kata marwah sebagai pemimpin kalau yang menikmati fasilitas itu hanya Anda. Karena sebagai pemimpin, orang yang memimpin satu wilayah, mestinya yang menjadi marwah mereka itu adalah siapa? Adalah rakyat. Marwah seorang pemimpin itu adalah rakyat. Karena jujur aja ya, kalau semua dibenarkan pakai kata aturan, yang keadilan jadi formalitas doang. Yang bikin orang marah itu bukan karena iri, tapi ngerasa ditinggal oleh pejabat mereka sendiri. Rakyat disuruh hidup realistis, tapi kebijakan sering gak realistis bagi rakyat. Rakyat disuruh berhemat, tapi pengeluaran untuk pejabat itu kayak gak kenal kata cukup. Jabatan itu amanah, bukan fasilitas membership untuk menaikkan taraf hidup Anda, untuk menaikkan gengsi Anda. Kalau Anda beranggapan menjadi pejabat itu harus hidup lebih mewah dari rakyat, itu bukan pelayanan. Itu Anda minta privilege. Dan yang paling bahaya apa? Bukan angka miliaran itu. Tapi ketika ini dianggap adalah sesuatu hal yang biasa. Ketika publik merasa terbiasa melihat ketimpangan. Dan lama-lama rakyat jadi mati rasa. Coba deh Anda turun ke jalan, lihat kondisi rakyat Anda gimana. Kesulitan mendapat pekerjaan, fasilitas umum yang tidak memadai. Rakyat turun ke jalan itu bukan karena benci, tapi karena rasa kecewa mereka. Mereka merasa kecewa karena mereka telah mempercayakan mandat itu kepada Anda, tapi Anda menyanyiakan mandat itu. Karena apa yang mereka lihat itu bukan pemimpin yang mengerti kondisi rakyatnya, tapi sistem atau Anda atau pejabat yang terasa makin hari itu makin jauh dari rakyatnya. Dan ini menurut Anda ya, apakah ini masih wajar kalau kita dipaksa menganggap yang nggak wajar menjadi wajar? Dan ingat, untuk Anda semua yang memiliki jabatan saat ini, marwah seorang pejabat itu ada pada siapa? Ada pada rakyatnya, ada pada kondisi rakyatnya saat ini. Bukan pada gengsi Anda. Akhirnya jadi di demo, tapi Gubernur Kaltimnya nggak keluar. Dia kemana ya? Sini gue ceritain. Jadi tanggal 21 kemarin, banyak warga Kalimantan Timur itu datang ke kantor DPRD Kaltim untuk demo. Bahkan sampai ke gedung gubernur ya. Tuntutannya sama, yaitu pengen turunin Gubernur Bapak Rudi Masud yang terhormat yang menjaga marwah rakyat Kalimantan Timur. Karena dianggap beliau itu tidak menepati janji-janji dalam masa kampanyenya. Dan tidak cukup cakap untuk menjalankan kepemimpinannya. Hampir aja berjalan rusuh gitu ya. Jadi mulai masyarakat dengan polisi mulai pukul-pukulan. Tapi untung aja nih oratornya tuh ya, dia langsung ngomong bahwa anak polisi juga ada di bagian kita untuk menyuarakan aspirasi rakyat ini. Dan akhirnya nggak jadilah itu ya, gesekan itu nggak jadi lebih lebar. Sayangnya besi Bapak Rudi ini dia tidak muncul dan tidak keluar, tidak ada niatan untuk menemui masyarakat di luar ya. Alasannya apa nggak tahu, tapi mungkin alasannya lebih ke keamanan. Nah, hasilnya bagaimana dengan jabatan gubernur ini? Apakah si gubernur akan turun atau enggak, kita nggak ada yang tahu. Tapi coba kalian komen di bawah, kira-kira tuh gubernur harus ngapain sih?
Erek Gubernur Kalimantan Timur didemo oleh rakyatnya, ya. Ya, begitulah. Padahal yang milih itu juga rakyatnya. Jadi ya memang rakyat berhak untuk ya protes ketika memang tidak ada perbaikan, tidak amanah. Karena kemarin itu ya gubernurnya itu ada pengadaan mobil berapa miliar, rumah dinas perbaikan berapa miliar, sementara infrastrukturnya itu ya masih belum benar gitu. Rakyat milih kan harapannya supaya daerahnya maju, kesejahteraan rakyat juga lebih baik, infrastruktur lebih baik, bukan malah bikin gebrakan dengan pengadaan mobil dinas, terus kemudian perbaikan rumah dinas. Ini kejadiannya sama kayak kepala daerah atau bupati Pati ya, yang rakyatnya demo dan akhirnya bupati tersebut kena KPK lah karena korupsi ya. Ya kalau menjadi seorang pemimpin kepala daerah itu ya memang harus amanah. Harusnya ya ketika kampanye kan itu ada tuh kayak promosi gitu, promosi. Nanti kalau milih aku bakalan begini-begini, nanti kalau aku jadi kepala daerah bakalan begini-begini. Nah, itu sudah ditepati belum gitu loh, jangan janji-janji manis doang. Yang akhirnya rakyat milih begitu kepilih terus nggak ada perbaikan. Nggak ada, ya tetap gitu-gitu aja, malah mungkin jalan rusak atau kesejahteraan rakyat itu nggak meningkat. Marah lah. Ya kalau udah marah, ya gimana, ini negara demokrasi kok, rakyat ya berhak sih untuk demo atau meminta lengser, meminta pertanggungjawaban, itu berhak sih rakyat seperti itu. Jangan bikin keputusan atau bikin acara lah kayak gitu, pengadaan mobil dinas yang miliar-miliar, perbaikan rumah dinas yang miliar-miliar. Marahlah, rakyat berhak mempertanyakan kemana pajak itu yang sudah dibayar oleh rakyat, di penggunaannya untuk apa, itu berhak gitu loh, berhak tahu sih ya rakyat. Jadi kalau rakyat bayar pajak untuk pengadaan mobil dinas atau kemudian perbaikan mobil dinas yang nilainya sangat fantastis, ya pasti rakyat akan marah. Jadi buat kepala daerah ya pesannya ya, karena dipilih oleh rakyat ya harus amanah, jangan sibuk ngurusin kepentingan dirinya sendiri begitu. Masyarakat Kaltim katanya demo ya guys. Itu loh yang gubernurnya macam-macam, minta 8,5 M lah untuk mobil, lalu 25 miliar untuk rumah dinas dan sebagainya. Liur cina buat marwah masyarakat Kaltim. Marwah dari mana? Masyarakat Kaltimnya aja tidak merdeka. Yang memerdekakan adalah dirinya sendiri. Begitu dong. Ayo kompak. Kalau kita kompak nih masyarakat, semuanya bisa diatasi kok. Ya, gitu dong. Kalau diprotes sekali, 2 kali, dikritik sekali, 2 kali, tidak ngegubris, ya udah, ada keterbatasan yang namanya kesabaran. Nah, nobody perfect. Memang tidak ada manusia yang sempurna. Namun sebagai pemimpin, konsekuensi dan introspeksi diri seperti apa dan bagaimana harusnya menjadi seorang pemimpin yang baik. Bener gak guys? Bener gak? Ingat saudara-saudara, Bapak Awang Barok itu dalam keadaan sakit. Dia bagaimana memakmurkan Kalimantan Timur ini? Sama aja, nggak ada yang beres gubernur Kaltim nih. Mulai dari Suwarna, Awang Faruk, Isra Nur, sampai Rudi Masud. Nggak ada yang beres, cuma mikirin dinasti, mikirin isi kantong. Jadi nggak usah kalian banding-bandingin, sama aja mereka semua itu. Nggak ada yang bener. Jalan-jalan di pelosok Kaltim tuh masih banyak yang rusak, tambang ilegal masih merajalela, infrastruktur yang kurang memadai, dan rakyat masih banyak yang kurang sejahtera. Tapi ya mau gimana lagi, masalahnya pada saat pemilu, rakyat Kaltim mau nggak mau harus memilih calon gubernur yang terbaik dari yang terburuk. Guys, info viral. Aliansi mahasiswa dan masyarakat menuntut dan juga mengkoreksi kebijakan yang dibuat oleh pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang dikepalai oleh Gubernur Kalimantan Timur Rudi Masud, yang sedari pagi berdemonstrasi di depan kantor gubernur dan DPRD provinsi, menuntut adanya 3 tuntutan dasar, di antaranya transparansi, audit KPK, dan yang lainnya. Membuat demo yang semula berakhir damai berakhir ricu dengan dibubarkannya dengan water cannon ke arah para demonstran. Dalam tuntutannya, para demonstran menuntut Gubernur Kalimantan Timur Rudi Masud untuk menemui mereka, dan sampai malam
ketika gubernur tersebut meninggalkan kantornya tanpa sepatah kata pun kepada para wartawan yang sedang menunggunya.